Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya, Nadif. Sekarang kita udah masuk pertemuan 7. Nah, nanti persiapan minggu depan kita akan melaksanakan UAS ya. Nah, sekarang kita akan membahas strategi SEO atau Search Engine Optimization dan konten digital. Ya, di sini ada deskripsi mata kuliahnya ya, bisa kita baca saja. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, memahami dasar-dasar bisnis digital. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif. Yang ketiga, memahami perilaku konsumen dalam konteks digital. Yang keempat, mengintegrasikan pengetahuan tentang bisnis digital. Oke, ada 6 pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan ini. Yang pertama ada dasar-dasar SEO, yang kedua teknik SEO, yang ketiga menggunakan alat SEO untuk analisis dan pemantauan kinerja. Yang keempat ada jenis konten digital yang efektif, ya ada artikel, video, infografis. Yang kelima ada strategi konten. Yang keenam ada engagement dan CTA atau call to action. Yang pertama kita pengenalan konsep dulu ya. Transformasi digital UMKM Dapur Pulau. Ya, ini latar belakang perusahaannya adalah Dapur Nusantara adalah usaha kuliner kecil di Jakarta yang menjual produk olahan tradisional Indonesia. Sebelum implementasi strategi digital, perusahaan ini hanya mengandalkan penjualan konvensional dan media sosial sederhana dengan jangkauan terbatas. Tantangan bisnis, ya ada 4 nih. Yang pertama, keterbatasan jangkauan pemasaran. Yang kedua, minimnya visibilitas online. Yang ketiga, persaingan dengan brand kuliner lebih besar. Yang keempat, kesulitan menarik pelanggan baru. Strategi digital yang diimplementasikan. Ya, yang pertama ada optimasi SEO. Yang kedua ada konten marketing. Yang ketiga ada strategi engagement. Ya, hasil pencapaiannya ada 4 juga ya. Yang pertama, peningkatan traffic website sebesar 350%. Yang kedua, pertumbuhan penjualan online 250%. Yang ketiga, jangkauan pelanggan meluas ke 15 kota. Yang keempat, peningkatan engagement media sosial menjadi 200%. Oke, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan pemicu ya, ini membuat kita bisa berdiskusi di grup ya. Oke, dalam era digital saat ini, mengapa UMKM seperti Dapur Pulau harus melakukan transformasi digital dan meninggalkan model bisnis konvensionalnya? Jawabannya, transformasi digital bukan sekedar tren, melainkan keharusan survival bisnis di era modern. Bagi UMKM seperti Dapur Nusantara, transformasi digital membuka peluang. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar di luar batasan geografis. Yang kedua, menurunkan biaya operasional pemasaran. Yang ketiga, membangun hubungan langsung dengan konsumen. Yang keempat, mengakses data dan insight pelanggan secara real time. Yang kelima, bersaing dengan brand yang lebih besar melalui strategi cerdas. Transformasi digital memungkinkan bisnis kecil untuk menjadi setara dan pemain besar, beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen, dan menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan responsif. Pertanyaan kedua, bagaimana sebuah usaha dapat menggunakan konten digital untuk menciptakan ikatan emosional dengan pelanggan dan membedakan diri dari kompetitor? Jawabannya, konten digital adalah jembatan emosional antara bisnis dan pelanggan. Contohnya melalui konten. Dapur Pulau dapat yang pertama, menceritakan filosofi dan warisan kuliner. Yang kedua, menghadirkan pengalaman autentik di balik produknya. Yang ketiga, mendidik konsumen tentang nilai-nilai tradisional. Yang keempat, membangun komunitas dengan minat serupa. Strategi konten yang kuat dapat, yang pertama, mengubah konsumen menjadi penggemar setia. Yang kedua, menciptakan diferensiasi yang bermakna. Yang ketiga, membangun kepercayaan melalui transparansi. Oke, pertanyaan ketiga adalah, menurut Anda, apakah tantangan terbesar yang dihadapi UMKM atau usaha-usaha di Indonesia dalam mengimplementasikan strategi digital marketing? Jawabannya, tantangan digital marketing di Indonesia bukan sekedar teknis, melainkan paradigma berpikir. Ya, keterbatasan literasi digital, minimnya pemahaman strategi komprehensif, ketakutan akan perubahan, kendala infrastruktur teknologi, keterbatasan modal investasi digital. Nah, solusi strategis yang membutuhkan adalah pendidikan berkelanjutan, ekosistem pendukung transformasi digital, kolaborasi antar ekosistem bisnis, dukungan pemerintah, dan lembaga terkait. Oke, selanjutnya kita akan membahas dasar-dasar SEO. Apa itu SEO? Search Engine Optimization atau SEO adalah proses mengoptimalkan website untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di hasil pencarian organik mesin pencari seperti Google. Dengan menerapkan SEO, bisnis dapat meningkatkan visibilitas, mendatangkan pengunjung berkualitas, dan memperluas jangkauan target pasar. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana bisnis digital dapat memanfaatkan mesin pencari untuk pertumbuhan. Mengapa SEO penting? SEO memungkinkan bisnis untuk menarik pelanggan tanpa biaya per klik atau CPC, menjadikannya salah satu strategi pemasaran digital yang paling efisien. Dengan SEO, bisnis dapat memastikan website mereka relevan dan menarik bagi target audiens, meningkatkan peluang konversi dan loyalitas pelanggan.
SEO juga membantu membangun kredibilitas di dunia digital, di mana kepercayaannya sangat penting. Ada 3 pilar SEO. Yang pertama ada on-page SEO, mengoptimalkan elemen di dalam website seperti kata kunci, struktur konten, dan meta tag. Yang kedua ada off-page SEO, ini meningkatkan kredibilitas melalui backlink berkualitas dari website lain. Ketiga, teknis SEO, ini memastikan performa teknis website, seperti kecepatan loading, mobile friendliness, dan keamanannya. Ketiga komponen ini saling melengkapi untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal sekaligus memaksimalkan peringkat mesin pencari. Cara kerja mesin pencari. Nah, algoritma mesin pencari menggunakan crawler untuk mengindeks konten di internet, lalu memberikan peringkat berdasarkan relevansi dan kualitas kontennya. Misalnya, Google mempertimbangkan lebih dari 200 faktor dalam menentukan peringkat, termasuk kecepatan situs, kata kunci, dan pengalaman pengguna. Memahami cara kerja ini membantu bisnis menyesuaikan strategi SEO dengan lebih efektif. Faktor utama ranking. Yang pertama ada relevansi konten, kualitas backlink, pengalaman pengguna, kecepatan website, dan mobile friendliness. Selanjutnya ada jenis-jenis SEO atau klasifikasi SEO ya. Yang pertama ada white hat SEO, ini mengikuti pedoman mesin pencari, fokus pada kualitas konten, dan strategi jangka panjang. Kalau black hat SEO, melanggar pedoman mesin pencari, beresiko penalti dan di-ban. Nah, ini tekniknya manipulatif. Kalau yang gray hat SEO, ini kombinasi white dan black hat. Ya, ini berisikonya sedang aja.